jangan pakai celana ya. Beda menyala ya. Oh, adiknya Yuli. Kamu gereja. Cek. Jadi mereka bertiga. Iya. Kacamata keren sekali loh. Cek 1 2 3 cek. Coba dari Cek. Di mana tuh yang Coca-Cola itu ya? Cek. Mama baru ingat. 1 2 3 cek. kan? Cek. Halo. Mic-nya udah semua? Cek 1 2 cek. 1 2 cek.
Yo, Wah, beli puji sama Tuhan, iya Ge. Urutannya kayak begini, Pak. Nah, itu kan jawabnya agak sulit. Ya. Ini agak sulit. Aku udah lagi. Haleluya, shalom semuanya. Selamat Natal semuanya. Pasti kita bersuka cita hari ini, amin. Mari kita akan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita mau memberi kado yang terbaik, yaitu lewat pujian penyembahan yang lahir dari hati kita. Haleluya, Yesus. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Kemuliaan
Glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Haleluya. kami boleh ada di hari Natal ini Tuhan. Amin. Kami boleh merayakan kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kesempatan. Dan terima kasih buat Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami ambil keputusan melangkah, untuk kami datang beribadah, kami datang bersyukur, kami datang memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau membawa kami Tuhan di dalam anugerah untuk kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Ada banyak hal yang coba iblis lakukan untuk menjauhkan kami daripada Engkau. Tapi kami percaya kekuatan Allah melebihi kekuatan apapun. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai. Kami mau ekspresikan lebih lagi Tuhan, sebagai kekaguman kami, kebanggaan kami, menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berhadiratlah Engkau di tengah kami, lawatlah kami Tuhan, bawa kami menemukan dan mengalami berkat Natal yang istimewa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya semua kami yang beribadah, bahkan yang melayani Engkau, kami semuanya diliputi oleh urapan yang baru dari Roh-Mu Tuhan, sehingga kami beribadah dan melayani kami dalam otoritas dan wibawa dari Allah. Segala bentuk pekerjaan iblis yang coba mengganggu kami sehati, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Mereka masih dalam perjalanan Tuhan, sertai dengan sukacita Allah. Kami mengucap syukur dan kami tabiskan, kami buka ibadah kami, ibadah Natal MACC 2025 di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita merasakan sukacita yang berbeda di tempat ini. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Bangsa-bangsa berpindah dan bersatu.
beri kesempatan bagi siapa yang pertama? Anak sekolah minggu mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat pujian. Haleluya. Haleluya. Itu bisa orang.
Silakan untuk selanjutnya Saudara Lam. Shalom, puji Tuhan. Shalom semuanya, puji Tuhan. Saya Yesus memberkati. Saya bernama Lafat. Ingin menyanyikan pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. A sacred chord to David played and plays so low, but you don't really care for music, do ya? 'Cause from the fifth, the minor falls, and the major leap, the Bible can compose it. Hallelujah. Hallelujah, 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 Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight of Hallelujah. She tied you to the kitchen chair. She broke your trunk and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Your faith was strong, but you needed proof. You saw her rising on the roof, her beauty in the moonlight of a Judy, in the moonlight of a Julia. She tied you to the kitchen chair. She rolled your trunk, she cut your hair. From your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, Terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan kembali mengangkat satu pujian. Gloria, haleluya Yesus. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini untuk Tuhan.
mengatakan selamat Natal. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi. Haleluya. Selamat Natal. Melalui kuasa-Mu, nyatakan hatiku, nyanyi Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kembali kita mau mengangkat satu pujian. Haleluya Yesus. Hanya Tuhan yang layak disembah, sebab Dia Raja mulia. Haleluya Yesus. Mulia, sembah Raja mulia.
Hanya bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kami datang memuji memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian pengagungan kami semua hanya tertuju kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Hari di mana Engkau datang ke dunia ini memberikan terang bagi kami. Engkau datang di dunia ini untuk memberikan damai sejahtera bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya damai dari Allah menyertai setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan terus memampukan kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman Allah. Firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan memperbaharui kami, melawat setiap kami. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Allah. Biarlah apa yang dia sampaikan semua berasal dari isi hati Tuhan. Kami yang mendengar pagi hari ini kami diberkati. Kami yang mendengar pagi hari ini kami boleh dipulihkan. Kami yang mendengar pagi hari ini kami boleh dikuatkan dalam nama Yesus. Natal ini menjadi Natal yang penuh sukacita karena Yesus lahir dalam hati kami. Karena Yesus ada dalam hidup kami. Karena Yesus menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, demi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Demang. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Coba tunjukkan senyum yang terbaik. Amin. Ini Senyum Sofi. kita merayakan Natal, merayakan Tuhan dan Juru Selamat kita lahir dalam dunia, bahkan terlebih lahir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Natal kadangkala cuma berhenti pada saat bagaimana kita mengekspresikan. Jadi Natal bukan hanya menjadi bentuk ekspresi. Tidak salah saudara. Karena namanya orang merayakan hari ulang tahun, pasti pengen sesuatu yang menarik, yang baik, yang orang lain pun bisa melihat ikut bahagia. Ketika kita merayakan Natal, kita pakai pernak-pernik Natal seperti ini saudara ya. Kalau Natal identik dengan pohon Natal, Sinterklas, apalagi saudara. Ya. Di Manado, bahkan di bagian timur saudara, kalau bicara Natal, seolah ada hal yang sebenarnya nggak alkitabiah. Kenapa? Karena Natal itu harus katanya ada kadonya, harus ada baju barunya, harus ada sepatu barunya, dan yang lain-lain. Ya. Sekali lagi tidak salah, tapi kalau itu yang harusnya menjadi prioritas, yang menjadi ukuran utama, maka kita sudah melenceng dari makna Natal sesungguhnya. Yang kedua yang kita harus pahami begini, Natal itu bagian dari refleksi. Natal itu bagian dari bagaimana kita merenungkan hidup kita, bagaimana kita memikirkan hal ke depan seperti apa hidup kita nanti. Yesus sudah lahir dalam sejarah. Yesus sudah lahir. Dia Allah jadi manusia, diambil rupa mulai dari bayi, saudara, bahkan mulai dari kandungan.
seorang Maria. Itu sudah terjadi. Hari ini kita merayakan bahwa Yesus pernah lahir. Tetapi Yesus yang pernah lahir itu, yang sudah lahir itu, saat ini sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Yang harus kita pandang ke depan adalah kenapa Yesus lahir ke dalam dunia. Kenapa Yesus harus meninggalkan sorga demi lahir sebagai manusia? Untuk apa? Jangan sampai begini saudara, kemeriahan ekspresi kita menutupi yang seharusnya esensi daripada Natal itu sendiri. Nah, tadi saya bilang Natal itu sebagai refleksi. Mari kita mau ingat kembali tujuan daripada kenapa Yesus harus lahir. Kenapa harus ada Natal? Ya, kenapa kita harus merayakan Natal? Itu kan penting. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Natal adalah jaminan. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita lihat firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, kita baca dengan suara nyaring. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sekali lagi 2, 3. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, ayat ini mengangkat saudara satu pengharapan kepada kita, memberikan suatu jaminan yang kuat bagi kita bahwa Yesus itu adalah jawaban, Yesus itu adalah kepastian, dan Yesus itu adalah merupakan satu-satunya jaminan bagi setiap manusia. Kalau bicara jaminan, berarti sebelumnya ada apa saudara? Sebelum ada jaminan, sebelumnya itu ada apa? Transaksi, apalagi ada perjanjian. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa kita ini dipenuhi dengan janji Allah. Ada amin. Termasuk hadirnya Yesus di dalam dunia adalah merupakan perjanjian Allah buat manusia. Dan ternyata begini, perjanjian Allah bagi manusia di dalam Yesus bukan hanya sekedar Yesus lahir dan selesai. Ternyata saudara, setiap perjanjian Allah yang diberikan kepada manusia, yang diikatkan kepada manusia, jaminannya Yesus. Artinya begini saudara, kalau kita di luar Yesus, kita nggak bisa masuk hitungan dari jaminan itu. Kalau kita di luar Yesus, nggak punya Yesus, nggak percaya Yesus, maka kita nggak akan pernah mengalami diberlakukan perjanjian itu. Jadi mutlak bahwa perjanjian daripada Allah akan terjadi kalau kita punya Yesus. Haleluya. Nah, kita mau melihat dalam konteks Yesus itu dalam kelahirannya. Apa kita bisa dapatkan jaminan yang kita bisa peroleh, nikmati perjanjian dari Allah di dalam Yesus yang adalah jaminan menjadi bagian kita. Kita masuk dalam poin pertama. Yang pertama, bahwa Natal adalah jaminan keselamatan. Kita lihat dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-15.
18 mulai. Firman Tuhan bilang begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi itu bukan hasil hubungan daripada manusia Yusuf dan Maria, tapi itu adalah merupakan pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena sama-sama baca, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Natal adalah jaminan yang sangat kuat. Yang pertama yang kita bisa peroleh melalui Yesus, di dalam Yesus adalah keselamatan. Sama-sama bilang keselamatan. Mungkin kita berpikir begini saudara, itu tema yang sudah lama, itu kan udah basi, itu mah udah biasa. Saudara tahu nggak, sampai hari ini ada masih banyak orang mengejar yang namanya keselamatan. Sampai hari ini masih banyak orang berusaha untuk apa? Mendapatkan keselamatan. Karena benar begini saudara, Alkitab bilang, di luar Yesus tidak ada kepastian untuk seorang manusia dapat diselamatkan. Jadi kalau kita melihat orang yang belum kenal Tuhan, harusnya kita bilang begini, Tuhan tolong mereka. Kenapa? Karena mereka belum menemukan jalan keselamatan yang benar. Bahkan Alkitab bilang pun, kita memang diselamatkan bukan karena kekuatan hebat kita, bukan karena kita keturunan Kristen, bukan. Tapi kalau kita boleh diselamatkan, Alkitab bilang itu karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita boleh diselamatkan, itu karena karunia Tuhan. Jangan sombong. Dan kita mulai melihat bahwa orang lain yang belum diselamatkan, bahwa mereka bukan hitungan. Memang nasib mereka nggak baik. Justru sebaliknya begini, kesadaran bahwa hidup kita diselamatkan karena percaya Yesus, karena kasih karunia Tuhan. Doa kita, biarlah mereka pun boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ada amin. Dan dalam lingkup kekristenan kita hari ini, mari kita mau bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Haleluya. Jadi waktu kita merayakan Yesus lahir, sekali lagi, kebahagiaan kita bukan hanya sebagai sekedar ekspresi dengan hal-hal yang kita bisa kenakan, tapi marilah kita mau refleksikan dalam diri kita. Natal adalah bentuk kepastian dan jaminan Allah bagi manusia yang percaya kepadanya bahwa dia akan mengalami yang namanya keselamatan. Bahkan dengar baik saudara, keselamatan bukan langkah akhir bagi kita. Waktu kita terima Yesus, Alkitab katakan kita diselamatkan dan mendapatkan satu jaminan lebih lagi, yaitu hidup yang kekal. Selamat adalah langkah awal kita terlepas dari segala ikatan-ikatan. Ikatan Taurat, ikatan dosa, ikatan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Tapi selanjutnya Alkitab bilang, Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Bagaimana supaya kita dapat meraihnya? Alkitab bilang, mari kita mau berusaha, berjuang untuk dapatkan itu.
Keselamatan adalah anugerah, tapi hidup yang kekal adalah bagaimana ekspresi kita, bagaimana usaha kita untuk mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Ada haleluya? Yang kedua kita lihat saudara, jaminan apa yang kita bisa lihat kembali dalam momen Natal ini? Alkitab bilang saudara, dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat sampai yang ke-9. Galatia 4 ayat 4 sampai 9 bilang begini. Tetapi setelah genap waktunya, perhatikan, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Katakan amin. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, siapa yang mengenal Allah di sini? Haleluya. Cukup sampai mengenal Allah? Ternyata enggak. Lihat. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik. Jadi mengenal Allah itu baik. Tapi yang lebih baik adalah apa, saudara? Sesudah kamu dikenal, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Yang kedua, jaminan pasti oleh karena Yesus lahir sebagai bentuk Natal yang kita rayakan adalah bahwa jaminan yang kedua yang kita dapatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Oleh karena apa, saudara? Oleh karena satu dasar dan alasan. Alkitab bilang, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bilang, karena begitu besar. Apa, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap mereka yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Lihat di sini bahwa dasar alasan sampai Yesus Allah memberikan jaminan kepada setiap kita melalui Yesus adalah karena kasih. Karena kasih yang menyelamatkan, karena kasih pun Dia memberikan kita status sebagai anak Allah. Yang di dalamnya dikatakan bahwa sebagai anak dianugerahkan hak untuk mewarisi setiap perjanjian Allah. Jadi siapa kita hari ini? Anak Allah. Kelahiran Yesus memberikan refleksi kepada kita. Yang pertama adalah kita sudah diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Alkitab bilang kita menjadi anak Allah. Coba lihat kiri kanan anak Allah seperti apa. Haleluya. Dan harusnya sebagai anak Allah itu ekspresi wajahnya itu penuh dengan sukacita. Bagaimana mau sukacita, Om? Nggak ada baju baru. Jangankan baju baru, Om, pacar aja diambil orang. Waduh, bagaimana mau sukacita? Tapi nggak ada kan? Nggak ada di sini. Haleluya. Gimana mau sukacita, Om? Waktu mau berangkat tadi ke gereja,
Mau pakai sepatu, ternyata anjing tetangga sudah gigit sepatu saya. Gimana mau sukacita? Waktu mau pakai baju, ternyata kancingnya putus, ya harus jahit lagi. Itu saya maksudnya. Bagaimana mau bersukacita? Ya tapi kan kita anak Allah. Seharusnya kesadaran bahwa kita anak Allah. Sekali lagi saudara, kondisi di sekitar tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita. Ada amin. Mau apapun kata orang tentang kita, emang gue pikirin dalam hal ini dibenarkan saudara. Ya. Suek dengan apa kata orang, demi apa? Mempertahankan keadaan hati kita tetap sukacita. Ada kambing, ada sapi, ada RW ataupun nggak ada, itu nggak jadi penghalang, pengganggu sukacita kita. Yang penting ada ikan sebenarnya. Ada amin. Amin. Apapun itu saudara yang harusnya di luar diri kita, nggak jadi pengaruh, nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran begini, kita anak Allah atau bukan? Kita kenal Tuhan atau bukan? Kita dikenal oleh Tuhan atau enggak? Itu yang harusnya kita pastikan hari ini. Jangan cuma label kita Kristen, jangan cuma KTP kita Kristen, tapi kita nggak kenal Tuhan ataupun tidak dikenal oleh Tuhan. Alkitab bilang apa? Waktu ada perumpamaan, itu perempuan-perempuan bodoh. Waktu ketok-ketok pintu, Matius 25 bilang apa? Ada suara dari dalam berkata, "Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu." Aduh. Tapi waktu di bumi, saya rajin ke gereja. Saya terlibat banyak pelayanan. Kok suara itu bilang, dia tidak mengenal saya? Kira-kira gimana perasaan kita Bapak Ibu? Kalau itu terdengar di telinga kita bahwa, maaf, Tuhan tidak kenal kita. Gimana saudara? Sakit hati iya, kecewa iya, waduh sedih iya. Kenapa? Waduh kita ternyata selama ini ke gereja sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan tidak kenal kita. Ya, mungkin hari ini kita perlu refleksikan dalam diri kita, perlu kita renungkan. Karena jangan sampai kita datang ibadah cuman store muka, tapi hati kita enggak ke Tuhan. Hati kita enggak mau terhubung dengan Tuhan. Waktu kita datang ibadah, kita cuma cari kekurangan orang lain. Waktu kita datang beribadah, kita memuji Tuhan cuma mulut toh. Waktu kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita punya iman enggak kepada Tuhan. Kita lebih kepada apa yang kita sedang alami, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa? Hati-hati Bapak Ibu. Ini peringatan keras buat kita. Status label kita jadi orang Kristen, bahkan aktivitas kita pun sebagai pelaku hidup kekristenan, nggak jadi jaminan kalau kita nggak sampai dikenal oleh Tuhan. Alkitab bilang apa? Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang yang hidup berkenan dan melakukan kehendak Allah. Ke gereja, tapi masih simpan akar baik. Ke gereja pelayanan, tapi masih simpan iri hati, dengki, dendam. Saudara, Tuhan kenal anaknya. Dan seharusnya saudara, waktu Tuhan melihat diri kita, dia melihat seperti dia melihat dirinya. Ada haleluya. Yang gak ada kebencian, yang gak ada iri hati, yang gak ada permusuhan, yang gak ada pertikaian.
Yang harusnya ketika Tuhan melihat diri kita, dia melihat dirinya sendiri seolah jadi representasi, jadi warna yang sama. Wah, ini memang betul anak saya. Ini Pak Ferry ini penuh kasih. Orang sudah benci dia, omongin dia cuma balas senyum. Bukan cuma karena dia tunjukin kumisnya yang tebal. Oh, masih ada ternyata. Tapi dari hati memang karena dia punya kasih. Dia mau berusaha hidup bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi mau dikenal oleh Tuhan karena menghidupi kehendak Allah. Haleluya. Maka kalau kita ada di posisi situ, saudara, kita akan terus bersuka cita. Waktu kita bernyanyi, oh ria, ekspresinya keren banget. Kenapa? Sukacita dari dalam. Enggak terpengaruh dengan ya kita pakai baju 3 tahun ini udah ganti-ganti, hampir setiap Natal itu terus. Itu bukan persoalan. Tapi yang menjadi ukuran Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Bukan cuma Tuhan lihat ada dia mahasiswi, tapi Tuhan kenal sampai kedalaman kita. Kita menjadi pelaku-pelaku kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Apa yang ketiga, saudara, yang kita pelajari dari jaminan Allah bagi kita di dalam Yesus ketika dia lahir sebagai manusia, bahwa dia menyertai kita. Alkitab bilang ada suara dari sorga mengkonfirmasi bahwa akan ada seorang bayi yang lahir dan dia akan dikasih nama Immanuel. Artinya apa, saudara? Allah beserta kita. Bahkan dalam bahasa yang lain, saudara, Allah di dalam kita. Ada amin. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mau terangkat ke sorga, pernyataan itu kembali dikonfirmasikan sebagai jaminan bagi kita yang masih hidup dalam dunia, yang berjerih lelah, yang bersusah payah menghadapi setiap berbagai macam tantangan hidup. Dia katakan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan Allah. Haleluya. Yesus lahir sebagai Immanuel, tapi sebelum dia naik ke sorga, dia meneguhkan bahwa supaya kita nggak takut, nggak jadi ragu, nggak jadi seperti orang tidak berpengharapan, tapi sebaliknya kita berkeyakinan penuh bahwa di dalam Yesus ada harapan yang pasti. Allah menyertai kita. Haleluya. Waktu kita rayakan Natal, ternyata Natal membawa jaminan keselamatan. Yang kedua, Natal membawa kita kepada jaminan sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, Natal adalah jaminan bahwa kita pasti disertai oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saya jalan dengan orang yang konglomerat, nggak usah di dunia lah. Nggak usah konglomerat pertama di Indonesia, konglomerat pertama di Bali saja. Saya yakin begini, apapun dia akan pasti berikan. Betul? Mau makan, dia bilang jangan cari makanan yang biasa, makan yang paling enak. Wah, itu udah jamin. Mau jalan, nggak usah pakai motor, pakai apa? Itu mobil saya seri Mercy yang terbaru, yang bolanya itu kadang-kala jadi segi 4, segi 5, terserah dia kan. Ibarat yang kita dapatkan begini, jaminan kenikmatan ada kalau kita jalan sama konglomerat. Tapi yang kita bilang begini, jaminan yang Allah berikan kepada kita adalah dari Allah di dalam Yesus yang kekal. Dia pemilik sorga, dia pemilik bumi, dia pemilik seluruh hidup kita, dia pemilik segalanya.
Jaminan itu, saudara, ada kepada kita waktu kita terus hidup di dalam Yesus. Haleluya. Kita kurang yakin, saudara. Coba buka Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala, katakan haleluya, segala berkat rohani di dalam sorga. Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua. Kira-kira kata semua itu dengan segala sama apa beda? Sama. Tapi dalam konteks penulisan yang berbeda, itu muncul sebagai apa? Jaminan bahwa dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan selalu menyediakan segala yang kita butuhkan. Dalam penyertaan Tuhan ada jaminan bahwa kita dijaga, dilindungi. Kita ingat, saudara, waktu khotbah tentang bagaimana tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan terus pegang kita, angkat kita, promosikan kita, bela kita, dan lain sebagainya. Itulah jaminan yang pasti ketika kita merayakan Natal. Sama-sama bilang, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, berarti Dia juga menyertai keluarga kita. Ada haleluya. Kalau Dia menyertai keluarga kita, Dia pasti menyertai pekerjaan kita. Iblis bilang, masa sih? Tapi ada cara lain yang lebih baik, yang lebih instan, yang lebih oke, nggak susah. Kalau ikut Yesus memang ada jaminan, tapi kamu susah payah, kamu harus berjuang. Kira-kira kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan itu, apa yang kita mau pilih? Sama seperti dia bilang sama Hawa, kalau kamu lihat memang ini buah seperti biasa-biasa, tapi waktu kamu pegang, apalagi kamu makan, waduh, kamu akan jadi seperti Allah. Di dalam Tuhan berbeda. Kalau mau ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Aduh, kalau ini enak, ini enggak enak. Tapi dengar baik, selalu yang enggak enak itu sebenarnya enak di depan. Waktu iblis tawarkan kepada Hawa, sepertinya enak, tapi belakangnya enggak enak. Tapi apa yang Allah tawarkan di dalam Yesus, sepertinya berat, sulit, harus pikul salib, sangkal diri. Tapi ujungnya kita akan menikmati kemuliaan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Jangan tertipu yang bagus-bagus di depan, Bapak Ibu. Jangan tertipu yang instan-instan. Tapi lakukan segala sesuatu di dalam tuntunan kebenaran firman Allah. Yang keempat, yang terakhir. Apa jaminan Natal bagi kita? Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas pasal yang kedua ayat 8 bilang begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam pelungan.
Dan tiba-tiba tampaklah kepada bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Sama-sama kita baca ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jaminan yang keempat yang kita dapati adalah bahwa setiap kita yang percaya Yesus, bahkan yang terlebih Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita, akan terus mengalami yang namanya damai sejahtera. Kenapa hal ini menjadi perhatian khusus Tuhan untuk diberikan kepada kita? Karena ternyata saudara, manusia sering bergumul dengan namanya damai. Orang damai bukan berarti pada waktu dia sedang mengalami kelimpahan. Orang damai bukan berarti pada waktu dia sedang mengalami kemenangan. Tapi orang damai adalah pada waktu dia sedang mengalami gelombang, pergumulan, kesulitan, tapi dia terus dalam ketenangan. Amin, haleluya. Coba kita renungkan tahun ini, saudara. Berapa banyak kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seolah kita bisa setuju dengan keadaan untuk menarik kita berontak, menarik kita untuk protes, menarik untuk kecewa. Tapi di sisi yang lain ada kekuatan yang kita nggak tahu dari mana, tapi tiba-tiba memenuhi kekosongan dalam diri kita, menolong kita untuk memiliki pemikiran yang jelas bahwa apa yang harus kita lakukan. Ketika kita buntu, saudara, kita kadangkala dipengaruhi dengan suara-suara, udahlah, sampai kapan kamu mau jujur? Sampai kapan kamu mau tulus? Sampai kapan kamu mempertahankan iman? Enggak lebih baik kan? Coba lihat temanmu tuh, korupsi, tapi lihat gemuk-gemuknya. Coba tukang selingkuh, tapi lihat tuh, waduh, ketawanya lebar. Kamu sudah pertahankan iman, enggak lebih baik kan? Kita mulai enggak tenang, kita mulai bingung, mulai stres. Tapi tiba-tiba sudah dalam kepanikan, dalam kekusutan, kita ingat firman. Dan kita mulai berkatakan bahwa damai sejahtera Allah kiranya terus memerintah dalam hidup saya. Haleluya. Alkitab bilang begini, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak seperti yang dunia berikan. Kenapa? Karena damai sejahtera yang dunia berikan dipengaruhi oleh keadaan. Tapi damai sejahtera dari Allah adalah ketika kita bersepakat, percaya, beriman kepada Yesus, maka kita akan melihat keadaan yang di dalam diri kita lah yang membawa kita untuk dapat mengatasi keadaan di sekitar kita. Haleluya. Yesus pernah mengalami keadaan tersebut ketika dia harus ada di Taman Getsemani. Dia mau mencari kehendak Bapa. Dia berpikir mungkin boleh kehendaknya yang diusulkan diterima. Mungkin boleh kehendak Bapa yang disingkirkan. Tapi dia percaya bahwa kehendak Bapa adalah yang terbaik. Ketika dia berdoa, dia menemukan satu keyakinan, satu peneguhan. Dan saya yakin ada konfirmasi daripada Allah. Sampai akhirnya dia berkata, "Ya Bapa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak." Dan saya yakin kekuatan damai sejahtera itu yang akhirnya membuat Yesus menang. Ketika dia melihat Petrus menyangkal diri, tak kecewa. Ketika dia lihat Yudas jual dia, tak kecewa. Karena dia tahu ada damai sejahtera dari Allah yang menguasai hidupnya. Saudara,
Nanti pun kalau ada makan, ada rasa asin, puji Tuhan. Yang gak asin, terima kasih Tuhan. Karena makanan ini tidak mempengaruhi damai sejahtera saya. Damai sejahtera yang saya punya adalah dari Tuhan. Yang bisa menolong saya untuk saya menang atas setiap keadaan. Amin. Tapi saya yakin masakan semuanya enak-enak juga. Jangan takut rasa dulu, takut asin seperti Om bilang, enggak, pasti enak juga. Ya, karena semuanya melakukannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa pesan Natal bagi kita hari ini? Refleksi Natal kita adalah Natal adalah jaminan keselamatan. Natal adalah jaminan sebagai anak Allah. Kemudian yang ketiga, Natal adalah jaminan penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, Natal adalah jaminan bahwa kita semua hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili keluarga mengucapkan selamat hari Natal buat semua keluarga besar GBD MHCC. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan tetangga, tapi kalaupun misalnya ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan, atau masih banyak yang kurang yang menurut Bapak Ibu menilai dalam hidup kami melayani Bapak Ibu Saudara, saya mohon dimaafkan. Tapi kita berdoa bersama, kiranya di kesempatan yang mendatang kita bisa lebih baik untuk kita lebih mempermuliakan Tuhan. Mari pemain musik. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku pasti ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu dapat berubah. Iman yang aku pegang. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan Tuhan yang setia. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu
tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Amin. Bahkan ketika kami merasa dalam kesendirian, ketidakberdayaan, dalam keadaan lemah kami Tuhan, Ya Yesus. Engkau tetap ada dan setia bagi kami. Amin. Haleluya. Engkau yang berfirman bahwa Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Amin. Engkau yang terus menyertai setiap langkah hidup kami. Haleluya. Engkau yang memberikan jaminan. Engkau terus menyertai kami dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Amin. Karena kami adalah anak-anak kekasih-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami, membebat setiap hati kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang terluka, ada hati kami yang kecewa, ada hati kami yang sepertinya tidak lagi mengalami sukacita. Pagi hari ini biar Roh Kudus pulihkan kami, Amin. Roh Kudus bebat kami, Haleluya. Roh Kudus angkat kami, Roh Kudus taruh dalam setiap kami kuasa damai sejahtera. Haleluya. Biarlah sesungguhnya kami boleh menikmati sukacita Natal itu dengan indah. Haleluya. Kami terlepas dari kebencian, kami terlepas dari marah, kami terlepas dari dendam, kami terlepas dari kecewa Tuhan. Karena kami adalah milik kesayangan. Haleluya. 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 Yesus kami sembah, Yesus kami sembah. Kami percaya
ku